Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya mau compare 3 smartphone flagship Samsung sekaligus, apalagi kalau bukan ini dia Samsung Galaxy S24, kemudian ada Samsung Galaxy S24 Plus, dan terakhir adalah Samsung Galaxy S24 Ultra. Ya, ini dia 3 jajaran smartphone teratas dari Samsung. Kira-kira apa saja perbedaannya? Oh ya, untuk warga Jogja yang cari smartphone Samsung atau brand lainnya bisa langsung datang ke OMP Group. Smartphone Samsung dari keluaran tahun lalu sampai yang terbaru semuanya tersedia di OMP. Khusus buat yang pre-order Galaxy S24 series bisa dapat free upgrade memori tanpa biaya tambahan. Diskon 50%, S-Care Plus 2 tahun, dan trade-in cashback up to 2,5 juta. Saya dengar katanya kalau di OMP tidak harus ikut pre-order untuk dapat benefitnya. Tapi nanti kalau barangnya ini sudah ready bisa tetap dapat benefitnya. Mantap banget! Oke, langsung aja kita mulai compare 3 smartphone flagship Samsung di Gadget Review. Perbedaan yang pertama ada di fisiknya. Ya, kalau kita lihat desain dari Samsung Galaxy S24 yang basic dan S24 yang Plus ini sangat identik. Dari setup 3 buah kameranya, potongan sudut yang melengkung, kemudian untuk letak port dan garis antenanya juga letaknya sama persis. Sedangkan untuk Galaxy S24 Ultra bentuknya lebih mengotak dengan sudut-sudut 90 derajat, setup 4 buah kamera dan laser autofocus. Terakhir untuk letak speakernya ada perbedaan. Yang dimana kalau kita lihat dari sisi belakang di S24 Basic dan yang Plus berada di sebelah kiri. Sedangkan kalau S24 Ultra ada di sebelah kanan. Kemudian untuk ukuran di sini S24 Basic yang paling mungil, kemudian yang Plus lebih besar, dan yang Ultra paling bongsor. Sehingga untuk bobot tentu S24 Basic paling ringan, kemudian S24 Plus, dan paling berat S24 Ultra. Untuk material depan belakang semuanya sudah kaca dengan proteksi Corning Gorilla Glass. Sedangkan untuk framenya di S24 Basic dan yang Plus terbuat dari aluminium, sedangkan kalau S24 Ultra terbuat dari titanium. Kalau saya pribadi paling suka sama Galaxy S24 yang Basic. Soalnya di genggam paling pas, bobotnya juga ringan, dan zaman now jarang-jarang ada smartphone yang ukurannya compact. Kalau S24 Plus ini masih cukup nyaman, ukurannya tidak begitu bongsor, digunakan satu tangan saya rasa masih oke. Sedangkan kalau S24 Ultra ini paling bongsor, penggunaan satu tangan butuh adaptasi, dan biar aman tidak jatuh sebaiknya penggunaannya 2 tangan saja. Perbedaan yang kedua ada di layarnya. Untuk di 3 smartphone sudah sama-sama menggunakan panel Dynamic AMOLED 2X dengan screen refresh rate di 120Hz. Perbedaannya ada di resolusi dan ukuran layarnya. Yang pertama, Galaxy S24 Basic memiliki ukuran layar 6,2 inci dengan resolusi di Full HD+. Sedangkan Galaxy S24 Plus memiliki ukuran layar 6,7 inci dan S24 Ultra 6,8 inci dengan resolusi layar sama-sama di QHD+. Cuma kalau saya pribadi merasa kualitas layar di ketiga smartphone ini sangat identik. Resolusi QHD Plus di smartphone sepertinya kurang terasa dan terlihat perbedaannya kalau dibandingkan sama Full HD Plus. Bahkan untuk pengaturan basicnya di S24 Plus dan yang Ultra itu di Full HD Plus. Soalnya kalau di QHD Plus nanti jadi lebih boros untuk baterainya. Perbedaan yang ketiga ada di chipset yang digunakan. Nah, ini dia ya yang seru buat kita compare. Jadi, untuk Samsung Galaxy S24 Basic dan yang Plus ditenagai chipset Exynos terbaru dan paling powerful saat ini yaitu Exynos 2400. Sedangkan untuk Galaxy S24 Ultra ditenagai chipset Snapdragon paling powerful dan terbaru yaitu Snapdragon 8 Gen 3. Bisa dilihat untuk jumlah core-nya di Exynos ada 10 core, sedangkan di Snapdragon ada 8 core. Yang dimana untuk arsitekturnya di kedua chipset ternyata sangat identik. Hanya saja bedanya clock speed di Snapdragon 8 Gen 3 lebih ngebut daripada Exynos 2400. Untuk ukuran fabrikasi sama-sama di 4 nanometer. Sedangkan untuk GPU-nya di sini berbeda.
Exynos 2400 menggunakan GPU Samsung Eclipse 940, sedangkan Snapdragon 8 Gen 3 menggunakan Adreno 750. Kemudian untuk RAM juga berbeda, jadi S24 Basic RAM-nya sebesar 8GB, sedangkan yang Plus dan Ultra ada di 12GB. Oke, langsung aja kita compare dari segi benchmarknya. Kita tes AnTuTu benchmark versi 10, di sini hasilnya tertinggi ada di Galaxy S24 Ultra tembus 1.800.000-an. Kemudian Galaxy S24 Plus ada di 1.600.000-an, kemudian terakhir S24 Basic di 1.500.000-an. Bisa dilihat untuk skor CPU dan GPU-nya di sini jelas lebih unggul Snapdragon 8 Gen 3 daripada Exynos 2400. Kemudian antara S24 Plus dan yang Basic, di yang Plus ini skor memorinya lebih tinggi daripada yang Basic. Kita lanjut tes kecepatan memorinya, dan di sini yang paling ngebut ada di Samsung Galaxy S24 Ultra, kemudian yang Plus, dan terakhir S24 yang Basic. Selanjutnya saya tes CPU throttling selama 35 menit, dan untuk hasilnya bisa dilihat di ketiga smartphone sama-sama banyak warna oranye dan merahnya. Yang terbaik ada di S24 Plus, performanya nyentuh di 59%, kemudian yang Ultra ada di 58%, dan terakhir adalah S24 Basic di 51%. Ya, saya rasa cukup wajar performanya dibatasi, mengingat ini bukan smartphone gaming, yang tentunya sistem pendinginnya juga tidak semaksimal smartphone gaming. Padahal untuk chipset di ketiga smartphone ini semuanya sangat powerful. Kemudian saya lanjut tes 3D Mark. Yang pertama, Wildlife Extreme. Skor terbaik tentu ada di Galaxy S24 Ultra dengan skor 4.000-an poin. Kedua ada di S24 Basic yaitu 3.000-an poin, dan terakhir S24 Plus di 2.000-an poin. Tapi untuk stabilan saya tes Wildlife Extreme Stress Test, di sini yang terbaik ada di S24 Plus dengan stability 69,4%. Kemudian kedua S24 Basic di 45%, dan terakhir yang Ultra di 39,1%. Dan lanjut, ini dia untuk hasil benchmark Geekbench CPU dan GPU-nya. Ya, dari hasil benchmarknya terbukti kalau Snapdragon HDN 3 masih lebih powerful daripada Exynos 2400. Walaupun saya rasa untuk Galaxy S24 Ultra ini masih cukup kesulitan untuk menjinakkan Snapdragon ini. Bisa kita lihat di tes throttling dan kestabilannya yang masih kurang maksimal. Sedangkan untuk S24 Plus bisa memaksimalkan Exynos 2400 kalau dibandingkan sama S24 yang Basic. Saya rasa untuk sistem pendingin dan persebaran panas di S24 Plus ini lebih baik berkat ukurannya yang lebih besar daripada S24 yang Basic. Di yang Basic ini ukurannya compact sehingga persebaran panasnya jadi lebih terpusat daripada S24 yang Plus. Makanya throttling dan kestabilan performanya masih di bawah S24 yang Plus. Setelah kita adu benchmark, langsung aja kita lanjut gaming test di ketiga smartphone ini. Untuk gaming test yang pertama, langsung saja saya tes bermain Genshin Impact dengan grafik full rata kanan. Dan hasilnya ternyata di ketiga smartphone sudah sama-sama sangat mumpuni. Rata-rata FPS-nya dapat di 59 FPS, sehingga tentu ini sudah sangat playable. Untuk grafik FPS-nya juga sudah sama-sama cukup stabil. Selanjutnya kita tes game Card X Street di grafik full rata kanan. Dan ternyata untuk di game ini hasilnya baru terlihat perbedaannya. Gameplay paling lancar ada di S24 Ultra, bisa tembus rata-rata di 48,8 FPS. Kemudian yang kedua ada di yang Plus dengan rata-rata 45,6 FPS. Dan terakhir S24 Basic rata-rata di 40,6 FPS. Untuk gameplay di ketiganya masih playable semua. Cuma tuh suhu semuanya sama-sama panas, tapi yang paling panas ada di S24 yang Basic. Sehingga tentu supaya lebih nyaman, grafiknya jangan dimentokin rata kanan, supaya beban smartphone-nya bisa berkurang. Dan catatan tambahan untuk di S24 Ultra agak kurang nyaman saat ngegame karena lokasi speakernya yang berada di bawah, sehingga sering ketutupan sama tangan kita. Sehingga teman-teman yang cari performa tentu yang terbaik yang pertama ada di S24 yang Ultra, kemudian yang kedua di S24 Plus, dan terakhir adalah S24 yang Basic. Perbedaan yang keempat ada di kameranya. Untuk kamera sebenarnya antara Galaxy S24 dan S24 Plus ini setupnya sama persis.
Jadi memiliki 3 buah kamera belakang dengan kamera utama sebesar 50 megapiksel bukaan f1.8 OIS. Kemudian 10 megapiksel telefoto bukaan f2.4 OIS. Dan terakhir ultrawide 12 megapiksel bukaan f2.2. Untuk kamera depannya sebesar 12 megapiksel bukaan f2.2. Kemudian untuk Galaxy S24 Ultra memiliki 4 buah kamera belakang dengan setup kamera utama sebesar 200 megapiksel bukaan f1.7 OIS. Kemudian 50 megapiksel periskop telefoto bukaan f3.4 OIS. 10 megapiksel lensa telefoto bukaan f2.4 OIS. Lensa ultrawide 12 megapiksel bukaan f2.2. Dan terakhir terdapat laser autofocus. Untuk kamera depan sebesar 12 megapiksel bukaan f2.2. Untuk resolusi videonya di ketiga smartphone ini sama persis. Bahkan untuk fitur-fiturnya juga sama. Bedanya di Galaxy S24 Ultra bisa zoom optikal sampai 5 kali. Sedangkan S24 Basic dan yang Plus bisa sampai 3 kali. Untuk zoom digital, S24 Ultra bisa sampai 100 kali, sedangkan di yang Basic dan yang Plus bisa sampai 30 kali. Oke, langsung aja kita bandingkan hasil foto dan videonya. Yang pertama, untuk foto di kondisi cukup cahaya, saya rasa hasil fotonya tidak usah ditanya lagi. Semuanya sudah sama-sama mantep banget. Hanya saja di sini yang terlihat sedikit perbedaannya ada di S24 Ultra yang HDR-nya terlihat sedikit lebih luas daripada S24 Basic dan yang Plus. Sedangkan untuk yang Basic dan Plus ini hasilnya sangat identik. Ya, untuk hasil foto saya rasa di sini saya tidak banyak komentar soalnya hasilnya sudah bagus semua. Silakan teman-teman gadget yang menilai sendiri. Kemudian untuk hasil foto di kondisi low light di sini ada sedikit perbedaan di pewarnaannya. Jadi S24 Ultra terlihat warnanya lebih dibus daripada S24 Basic dan yang Plus. Sedangkan yang Basic dan Plus ini cenderung warnanya lebih ke natural. Ini dia contoh perekaman video di Ultra HD 60 fps antara Samsung Galaxy S24 Ultra, kemudian S24 yang basic, dan paling kanan adalah S24 Plus. Ya, bisa dilihat. Jadi dia bisa 4K di 60 fps dan stabilisasinya tetap bisa aktif. Ini saya lagi ada di lembah UGM, teman-teman. Mungkin teman-teman gadget yang mengikuti saya dari awal review itu saya sering banget ngetes video di tempat ini. Cuma udah agak lama ya saya nggak main ke kampus, jadinya akhirnya kita balik lagi ke kampus. Dan bisa dilihat untuk kualitasnya, ini detailnya ya, jadi sepertinya untuk ketajamannya cukup berbeda ya antara yang Ultra sama yang S24 biasa dan yang Plus. Untuk stabilisasi silakan dinilai, ini saya aktifkan. Tapi dia tidak bisa di Ultra Steady ya, jadi video stabilization yang biasa. Dia mainnya di OIS-nya. Overall bagus untuk hasilnya, karena memang ini ketiga smartphone flagship, jadi pastinya untuk kualitasnya juga sudah sangat mumpuni. Untuk mikrofon silakan dinilai, kira-kira bagaimana kualitasnya. Cuma yang bisa saya lihat di sini sepertinya untuk pewarnaan agak sedikit berbeda ya. Di S24 yang Ultra ini lebih
gonjreng sepertinya kalau saya lihat di layar. Sedangkan S24 yang biasa sama yang Plus ini sangat identik untuk videonya. Bisa dilihat HDR-nya juga silakan dinilai. Kita bawa jalan, stabilannya apakah berbeda di antara ketiga smartphone ini. Ke tempat yang redup dan kita lihat ke tempat yang terlantar. Kita lihat dulu untuk ini pohonnya. Ya, warnanya kayaknya agak beda ya di Ultra. Dan silakan dinilai untuk HDR-nya dan warna untuk danaunya juga. Oke, sedikit berbeda untuk tipikal warnanya kalau saya lihat langsung dari layarnya ini. Cuma nanti kalau udah dibandingkan tiga-tiganya langsung, siapa tahu mungkin sama ya. Oke. Kemudian ini dia untuk hasil kamera depannya, jadi sama-sama bisa di Ultra HD 60 fps di ketiga smartphone ini, dan untuk kualitasnya silakan dinilai. Kalau nggak salah di ketiga smartphone sama-sama ada autofocusnya ya, jadi bisa dibandingkan untuk HDR, kemudian ketajamannya ini agak mendung. Nah, bisa dilihat untuk HDR-nya, oke, kayaknya di S24 yang Plus malah agak sedikit kurang ya kalau saya lihat langsung. Dan ini ada stabilisasinya juga, jadi di 4K 60 fps semuanya ada stabilisasi. Silakan dinilai untuk kualitasnya. Mikrofonnya juga bisa dibandingkan, kira-kira mana yang paling bagus antara ketiga smartphone ini. Ini saya jalan dan jalannya itu batu-batu ya, jadinya agak sedikit bergoyang. Tapi kalau saya lihat di smartphone-nya ini kayaknya bisa stabil semua. Oke, kayaknya S23 Plus ini cukup terang. Ya, bisa dibandingkan untuk hasilnya. Cuma kalau kamera depan memang agak susah ya, soalnya angle-nya nggak bisa saya buat sama semua. Jadinya nanti ada yang agak terang, ada yang agak gelap. Dan ini kita megang langsung 3 flagshipnya Samsung. Kalau di total mungkin sampai 50 juta lebih ya. Jadi agak sedikit deg-degan ngetesnya. Oke. Ini S24 Ultra, S24 biasa, S24 yang Plus. Oke. Ini dia contoh perekaman video di Ultra HD 60 fps antara Samsung Galaxy S24 Ultra, kemudian S24 biasa, dan S23 yang Plus. Ya, bagaimana hasilnya? Saya rasa sama-sama bagus ya. Jadi ini di kondisi malam hari, fokusnya dapat, noise-nya juga minim. Kita lihat di sini di Pizza Hut agak berisik soalnya lagi ada live musik. Nah, ini sudah selesai, jadi bisa dinilai kira-kira bagaimana dengan mikrofonnya. Ini stabilisasi saya aktifkan, jadi ada stabilisasi untuk di 60 fps. Ya, saya jalan seperti biasa. Oke, silakan dibandingkan untuk kualitasnya. Dan sekarang mikrofonnya mungkin bisa lebih jelas lagi, kira-kira apakah ada perbedaan atau enggak di antara ketiga smartphone ini. Kalau saya lihat sih hasilnya sama-sama bagus ya. Namanya juga flagship S24 series. Dan untuk kestabilannya juga sudah oke. Kita coba ke tempat yang lebih gelap, kira-kira apakah noise-nya terlihat perbedaan di antara ketiga smartphone ini. Dan ternyata sampai segelap ini saya rasa masih cukup identik di ketiga S24 series ini. Oke, untuk mikrofonnya juga silakan dinilai. Oh, keren ya. Ya, sekarang ini dia untuk video kamera depan di Ultra HD 60 fps. Kalau saya lihat di sini di yang Ultra dia paling jernih ya dibandingkan kedua S24 biasa dan yang Plus. Yang Plus nggak tahu kenapa dia agak kurang jernih gitu. Sedangkan yang S24 Ultra ini kelihatan banget untuk jernihnya. Untuk stabilisasinya silakan dinilai. Ini saya jalan seperti biasa dan kondisinya kita coba ke tempat yang lebih gelap lagi. Nah, dan di sini untuk noise di yang Ultra lebih kelihatan tapi detailnya dapat, sedangkan untuk yang S24 biasa dan yang Plus ini sangat identik untuk hasil video kamera depannya. Jadi untuk noise-nya nggak begitu banyak, tapi fokusnya masih agak kurang ya kalau dibandingkan sama yang S24 Ultra.
Ya, bisa dinilai untuk video kamera depannya dan mikrofonnya juga silakan dinilai sendiri. Nah, ini agak udah saya lop ya padahal untuk kamera depannya, tapi kok masih rasa kayak agak kurang jernih gitu di videonya. Beda sama yang Ultra, ini mantap. Ya, untuk kamera saya rasa di ketiga smartphone ini, terutama kamera utamanya itu sebenarnya tidak begitu beda jauh. Tapi yang terbaik tetap ada di Samsung Galaxy S24 Ultra, terutama untuk kemampuan zoom-nya yang sangat baik dan perbedaannya sangat terasa sama yang basic dan yang plus. Kemudian untuk S24 yang basic dan yang plus ini hasil kameranya sangat identik. Jadi sama saja tidak ada perbedaannya. Kemudian perbedaan selanjutnya ada di sektor baterai yang dimana S24 yang basic ini baterainya 4000 mAh sedangkan yang plus di 4900 mAh dan yang paling besar ada yang ultra baterainya di 5000 mAh. Saya tes di YouTube selama 6 jam 40 menit dengan kondisi yang sama persis, paling awet adalah yang plus berkurang hanya 22%. Kemudian yang ultra berkurang 25% dan yang paling boros adalah yang basic berkurang sebesar 26%. Untuk kecepatan ngecasnya di yang basic ini hanya di 25 watt, sedangkan yang ultra dan yang plus ini di 45 watt. Yang dimana saya rasa untuk kecepatan ngecasnya ini jadi kelemahan ya dari ketiga flagship ini. Soalnya saya rasa di brand lain di kecepatan 45 watt bisa dapat di harga 1-2 jutaan saja. Perbedaan lainnya di yang S24 Ultra tersedia S Pen, sedangkan di yang S24 Basic dan yang Plus tidak tersedia. Ya, itu dia perbedaan yang saya temukan di antara ketiga smartphone flagship Samsung 2024. Yang dimana ternyata untuk performa di sini cukup berbeda dengan Galaxy S24 Ultra yang terbaik, kemudian yang Plus dan terakhir adalah yang Basic. Kemudian untuk sektor kamera di sini jelas S24 yang Ultra itu yang terbaik dengan kemampuan zoom-nya yang bisa banget diandalkan. Kemudian di S24 yang Basic dan yang Plus ini hasilnya sangat identik. Jadi saya rasa sama saja. Walaupun saya rasa untuk hasil kamera utamanya juga tidak beda jauh ya antara ketiga smartphone ini. Jadi kalau teman-teman gadget tidak butuh kemampuan zoom yang jauh, saya rasa di S24 yang Basic ini juga sudah mumpuni. Jadi masalah kamera ya tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhannya. Ya, jadi itu dia hasil compare antara Samsung Galaxy S24 Basic, kemudian yang Plus dan yang Ultra. Semoga saja video ini bisa membantu teman-teman gadget untuk memilih supaya bisa sesuai dengan kebutuhan dan budgetnya. Intinya ini adalah smartphone flagship sehingga di ketiganya sudah sama-sama menawarkan spesifikasi yang terbaik dari Samsung. Baik, cukup sekian gadget review Samsung Galaxy S24 series. Apa saran, berdebat tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya lebih semangat lagi lihat konten. Saya bisa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.